pasti pernah jatuh dengan berderaian peluh, bahkan dengan bercucuran darah. Lantas apakah kita hendak menyerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Selina Anggreni Darmo, STM saya G1B 019 Saya berasal dari Politeknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang sedang saya ambil di semester ini, yaitu pemrograman komputer. Yang mana kita ketahui, sebagai seorang engineer, analisis, perhitungan, dan perencanaan sangatlah penting. Untuk memudahkan hal tersebut, maka diciptakanlah sebuah aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam menyelesaikan tugas kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya pakai, yaitu Excel. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya gunakan dalam mempermudah pekerjaan saya sebagai engineer dalam menghitung, merencanakan, dan menganalisis sebuah data, yaitu aplikasi Excel. Sebelum saya menjelaskan mengenai cara pengaplikasiannya, saya ingin memberitahu kalian semua pengertian Excel itu sendiri. Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Adapun kelebihan dari Microsoft Excel yaitu user interface yang mudah dipahami, mudah dipelajari untuk pengguna pemula, digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan, serta mendukung Visual Basic. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dapat kalian ketahui jika kalian membuka internet. Terus saya akan memberitahu juga tentang kekurangan dari Microsoft Excel, yaitu akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas, jumlah sel terbatas, dan add-in untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic tidak powerful dibandingkan software sejenis, contoh MATLAB dan SAS. Dari sini saya menggunakan program Excel untuk menggambar sebuah trase. Nah, trase ini di dalam dunia teknik sipil ialah garis tengah atau sumbu jalan yang merupakan garis lurus yang saling terhubung pada peta topografi dan merupakan garis acuan dalam penentuan tinggi muka tanah dasar dalam perencanaan jalan baru. Nah, jadi trase ini merupakan sumbu jalan ketika kita ingin membuat sebuah jalan yang baru. Kita membuka lahan baru dan kemudian kita membuat jalan dengan rencana kita sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat daftar dari tabelnya, yaitu yang pertama ada nama stationing. Seperti contohnya di sini ada STAA, STATSB. Ini didapat dari pengukuran kinerja lapangan. Terus ada juga tabel elevasi kontur. Nah, ini kita dapatkan dari elevasi kontur di mana daerah yang kita ingin bangun jalan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu elevasi rencana. Elevasi rencana ini ialah elevasi yang kita rencanakan di dalam pembangunan jalan tersebut. Nah, dalam pembangunan jalan ini diusahakan banyak adanya galian daripada timbunan. Nah, kemudian ada selisih elevasi, nilai stationing, jarak, dan tabel pelandaian. Nah, di sini yang saya gunakan program Excel dalam hitungnya yaitu selisih elevasi. Bisa dilihat di sini masih kosong, dan saya juga akan menggunakan di penghitungan jarak serta pelandaian. Nah, bagaimana sih cara pengaplikasiannya dari program Excel ini dan seberapa cepat kita bisa menghitung menggunakan program Excel? Nah, jadi di sini saya akan mencoba mencari selisih elevasi
Adapun kalau kita hitung manual itu selisih elevasi rumusnya ialah elevasi 1 dikurang elevasi 2. Nah, kita bisa menginput rumus tersebut di dalam Excel yaitu dengan cara kita klik sama dengan, terus buka kurung. Tadi kan rumusnya selisih elevasi rencana 1 dikurang sama cara 2. Jadi kita klik elevasi rencana 1, di sini 16. Terus tadi rumusnya itu dikurang, berarti kita kurang sama elevasi 2, yaitu elevasi yang di bawahnya. Kita klik dan kita tutup kurung. Nah, ketika rumusnya sudah sempurna, kita klik enter untuk mengaplikasikannya seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa selisih elevasi di STAA itu adalah sebesar 0 karena didapat dari 16 dikurang dengan 16. Nah, kemudian untuk elevasi yang berikutnya kita juga menggunakan rumus yang sama. Kalau elevasi STA-TSB itu kita dapat dari 20 dikurang 16. Nah, agar memudahkan kita dan mempercepat waktu, kita bisa menggunakan kita copy saja rumus yang telah ada. Caranya seperti biasa, yaitu kita copy kita klik rumusnya, kemudian kita klik Ctrl C. Oke, ini ada kesalahan guys. Nah, gini. Terus kita Ctrl C, lalu kita letakkan di tabel yang sudah tersedia. Jadi selisih itu kan ada di antara elevasi 2 sama 3. Jadi di sini letaknya. Kita Ctrl V sampai ke bawahnya. Sampai ke bawah ya guys. Nah, setelah itu kita boleh tutup rumusnya menggunakan escape. Nah, kita lihat bahwa dengan merumus Excel itu bisa mempermudah kita dalam memperhitung selisih elevasi. Nah, kemudian kita juga ingin mencari jarak. Nah, adapun jarak ini rumusnya itu nilai STA yang kedua dikurang STA pertama. Kemudian STA yang ketiga dikurang STA kedua, begitu juga selanjutnya. Kita akan memasukkan rumus tersebut ke dalam Excel. Kita masukkan sama dengan, kemudian kita buka kurung, nilai STA yang kedua dikurang nilai STA yang pertama, lalu kembali tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, sudah diperoleh jarak dari antara STA ke STA-TSB. Kemudian rumus ini kita kopikan untuk jarak-jarak di STA berikutnya. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V sampai STA yang terakhir. Nah, kemudian kita akan mencari kelandaian dari jalan yang ingin kita buat. Nah, adapun rumus kelandaian yaitu selisih elevasi dibagi jarak kemudian dikalikan 100. Nah, kita lihat di sini bahwa selisih elevasi dari STAA ke STA-TSB yaitu sebesar 0 dan jaraknya 201,90. Jadi kita klik di sini, kemudian kita masukkan rumusnya tadi dengan cara yang sama, kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita klik yang selisih elevasi tadi 0, kemudian dibagi. Nah, kalau dibagi dalam Excel itu kita menggunakan garis miring jarak dari STAA ke STA-TSB yaitu 201 ini. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita kali dengan 100. Kali di sini kita menggunakan bintang, kemudian kita klik 100. Nah, ketika udah dimasukkan rumusnya, kemudian kita enter seperti biasa. Nah, sini udah didapatkan bahwa kelandaian di STAA itu adalah sebesar 0%. Kemudian dengan cara yang sama juga kita kopikan ke seluruh kelandaian di STA-nya masing-masing. Ctrl C, kita kopikan ke kelandaiannya masing-masing.
Oke. Nah, jadi dengan menggunakan Excel itu emang memudahkan kita untuk menghitung beberapa nilai yang sangat membutuhkan waktu yang lama ketika kita menghitung manual. Nah, dari tabel-tabel ini sudah terisi semua dan kita akan membuat sebuah grafik atau sebuah gambaran dari trase yang kita ingin rencanakan. Nah, di sini saya telah memasukkan nilai-nilai X, Y saya, di mana X ini adalah nilai dari jarak, nilai stationing, ini yang X kuning, kemudian yang Y, ini ada elevasi kontur. Kemudian untuk yang ini, yang berwarna hijau, itu saya memasukkan nilai sama, yaitu nilai STA-nya masing-masing, dan untuk yang ini adalah elevasi rencana jalan yang ingin saya buat. Nah, kemudian saya akan menggambarkan, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat grafik di program Excel ini. Caranya kita blok dulu angka yang ingin kita jadikan grafik. Jadi dari X0 ini kita copy seluruh, kemudian kita klik insert, dan kita ke sini, kita lihat charts. Di sini saya akan menggunakan grafik yang tipe ini, scatter. Jadi kita klik, kita pilih, dan kita oke. Nah, jadi di sini udah muncul grafik dari nilai X dan Y yang kita klik tadi. Kemudian saya akan membuat data tentang trase saya. Saya akan mengklik lagi select data. Nah, di sini akan muncul peraturan seperti ini. Kita akan membuat nama terlebih dahulu untuk grafik yang kita buat. Yang pertama saya akan memilih seri 1, kemudian saya edit untuk mengubah namanya. Nah, di sini saya akan mengubah namanya itu menjadi elevasi rencana. Nah, ini elevasi rencana saya. Kemudian saya okekan. Ini saya okekan. Nah, kemudian saya akan menambahkan lagi elevasi kontur dengan cara meng-add-kan. Nah, di sini saya akan buat namanya elevasi kontur. Nah, di sini saya akan memasukkan ini series X values, ini untuk nilai X-nya nanti. Saya akan klik yang ini, kemudian saya akan memblok daerah kontur tadi, yaitu berupa daerah X-nya. Nah, di sini saya akan blok dari yang X0 sampai ke yang terakhir. Nah, di sini kemudian saya down-kan, dan saya kembali ke pengaturan seperti ini. Setelah kita beri nama, yaitu elevasi kontur, kita masukkan nilai X, lalu sekarang kita ingin memasukkan nilai Y-nya agar grafiknya itu terlihat dengan jelas. Kita klik dan kita hapus dulu nama yang udah ada, kemudian kita blok yang elevasi kontur Y, kontur di Y, yang kuning ini kita blok dari atas ke bawah, kemudian kita akan, dan sudah memenuhi semua series name, series X, series Y, kemudian kita okekan. Nah, jadi telah ada dua elevasi yang kita gambarkan nanti di grafiknya, yaitu elevasi rencana dan elevasi kontur. Nah, ketika pengaturan ini telah selesai, maka kita mengokekan dan kita akan melihat akan melihat grafik yang kita rencanakan. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Gambar dari trase yang ingin saya rencanakan. Nih. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan ini namanya di setiap kontur kan. Jadi kita akan memunculkan nama itu dengan cara kita klik plus, tanda plus di sini, kemudian kita legend. Ini untuk ngasih keterangan yang mana sih elevasi rencana, yang mana elevasi kontur. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa yang berwarna biru ini, yang ini adalah elevasi rencana yang saya buat.
Sedangkan yang merah ini adalah elevasi kontur dari muka tanah daerah itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemrograman yang saya pelajari di sini, aplikasi dari Excel ini emang memudahkan kita dalam merencanakan, dalam menghitung, dalam menganalisis sebuah data. Karena memang benar ketika kita menghitung nilai-nilai ini keseluruhan secara manual, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan jika kita menguasai Excel, jika kita menguasai teknologi, itu sangat cepat. Kita bisa menghitung, dan kita juga bisa langsung mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil gambar yang kita rencanakan tadi. Seperti ini hasilnya. Nih. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, kepada para penonton. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada dosen saya yang telah membimbing saya untuk bisa menguasai teknologi seperti software Excel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.